Spezialoperationen sind es Operationen zu Land, zu Luft oder auf der See nicht. Dulu jadi simbol rekonsiliasi, kini Jerman justru tampil paling vokal dan agresif terhadap Rusia. Mulai dari pasokan tank Leopard, rudal Patriot, hingga pernyataan tajam jenderal dan menterinya. Berlin seperti membuka babak baru konfrontasi dengan Rusia. Apakah ini hanya soal Ukraina atau ada ambisi sejarah yang bangkit kembali? Inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Mengapa Jerman kini semakin konfrontatif terhadap Rusia? Para pemimpin Jerman kini terlihat semakin agresif terhadap Rusia. Bahkan pernyataan-pernyataan terbaru dari tokoh politik dan militernya terkesan provokatif. Ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam cara pandang politik Berlin terhadap Moskow sejak pecahnya perang Ukraina pada 24 Februari 2022. Jerman di masa kepemimpinan Kanselir Olaf Scholz berbalik arah, meninggalkan kerjasama ekonomi dengan Rusia. Keputusan yang ironisnya justru mengguncang sektor industri Jerman. Jerman bahkan tampak menutup mata atas penghancuran jalur pipa Nord Stream 2 di perairan Denmark, Swedia yang diyakini dilakukan oleh intelijen dan militer Amerika Serikat. Dengan mengikuti proyek NATO di Ukraina, Jerman telah memasok tank tempur Leopard 2, sistem rudal Patriot, artileri Gepard, data intelijen, dana, serta amunisi ke Kiev. Jerman juga mendukung 18 paket sanksi ekonomi terhadap Rusia. Praktis Berlin telah melibatkan diri secara aktif dalam perang proksi di Ukraina. Dalam pernyataan terbarunya, seorang jenderal Bundeswehr, Christian Freuding, menyarankan taktik militer praktis untuk Ukraina guna melemahkan kekuatan militer Rusia. Menurut Freuding, Ukraina sebaiknya mempertimbangkan untuk menyerang lapangan udara dan pabrik senjata di wilayah Rusia yang jauh dari garis depan. Strategi ini katanya dapat mengurangi tekanan di medan tempur. Mayor Jenderal Christian Freuding merupakan perwira senior yang mengawasi bantuan militer Jerman untuk Ukraina. Anda juga dapat secara tidak langsung mempengaruhi potensi serangan pasukan Rusia sebelum mereka dikerahkan. Ujarnya seperti dikutip oleh Russia Today. Gunakan aset serangan udara jarak jauh untuk menghantam pesawat dan lapangan udara sebelum digunakan. Selain itu, targetkan fasilitas produksi senjata mereka. Freuding juga menyayangkan bahwa meskipun telah dijatuhkan berbagai sanksi, Rusia telah mampu meningkatkan produksi drone, rudal jelajah, dan sistem balistiknya. Kita perlu mempertimbangkan kembali apakah langkah-langkah ekonomi kita sudah memadai dan di mana kita dapat memberikan tekanan lebih besar, terutama untuk membatasi kemampuan produksi Rusia, tegasnya. Ia juga menyoroti keterbatasan sistem rudal pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat di Ukraina yang menyebabkan sejumlah serangan udara Rusia berhasil menembus pertahanan. Freuding memperingatkan agar senjata mahal seperti Patriot tidak dihamburkan hanya untuk menjatuhkan drone murah Rusia. Ukraina sempat diberi otorisasi untuk menggunakan senjata jarak jauh buatan Amerika guna menyerang wilayah Rusia pada era Presiden Joe Biden. Namun kebijakan itu disertai dengan batasan ketat soal jangkauan dan target serangan. Laporan media kala itu menyebut Kiev tidak diizinkan menyerang lapangan udara utama Rusia. Freuding juga mengonfirmasi bahwa Ukraina akan menerima gelombang pertama rudal jarak jauh yang dibiayai Berlin sebelum akhir Juli. Meski demikian, Berlin masih enggan mengirimkan rudal Taurus karena khawatir hal tersebut akan memicu eskalasi yang berdampak langsung terhadap Jerman. Kanselir Jerman saat ini Friedrich Merz bahkan sejak sebelum terpilih telah menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Rusia. Ia termasuk tokoh yang mendukung pengiriman senjata jarak jauh ke Ukraina, sesuatu yang sebelumnya ditentang keras oleh Olaf Scholz. Sikap agresif dan provokatif Jerman ini telah berulang kali menuai kritik dari Moskow. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa Jerman telah kembali jalur berbahaya, terutama setelah pernyataan kontroversial Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, yang menyebut pasukan Bundeswehr harus siap membunuh tentara Rusia bila diperlukan. Moskow menuduh kepemimpinan Jerman mendorong konfrontasi dan mobilisasi agresif Eropa melawan Rusia. Dalam wawancara dengan harian bisnis RBK, Peskov mengaku sulit percaya Pistorius benar-benar melontarkan komentar seperti itu. Namun, sayangnya begitulah kenyataannya, ujar Peskov. Dalam wawancaranya dengan media Inggris The Financial Times, Pistorius memuji kesiapan tempur pasukan Jerman dan tekad mereka untuk mengambil tindakan memasukkan
dipastikan terhadap pasukan Rusia jika diperlukan. Jika pencegahan gagal dan Rusia menyerang, apakah itu mungkin terjadi? Ya, katanya. Namun saya sarankan Anda pergi ke Vilnius dan berbicara dengan perwakilan Brigade Jerman di sana. Mereka tahu persis apa tugas mereka. Menurut Pistorius, pembicaraan damai terkait Ukraina hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang setara dan dari posisi kekuatan. Meski Jerman tidak bermaksud mengintimidasi siapapun, tak seorang pun boleh berpikir bahwa kami lemah atau tidak akan membela diri. Tambahnya, ancaman Rusia telah lama menjadi topik utama di antara para pejabat negara-negara anggota NATO. Moskow sendiri telah membantah tudingan bahwa mereka berencana menyerang blok militer transatlantik yang dipimpin Amerika dan menyebutnya sebagai omong kosong belaka. Bulan lalu Peskov menyatakan bahwa NATO membutuhkan monster untuk membenarkan eksistensinya dan peningkatan anggaran pertahanannya. Mereka telah menjadikan Rusia sebagai monster demi mengesahkan keputusan untuk menaikkan anggaran pertahanan menjadi 5% dari PDB setiap negara anggota, ujar Peskov. Peskov juga menyebut Kanselir Friedrich Merz sebagai pendukung utama konfrontasi dengan Rusia. Sejumlah pejabat Jerman bahkan telah mulai mempertimbangkan kembali kebijakan wajib militer demi memperkuat angkatan bersenjata jika tidak cukup sukarelawan tersedia. Secara historis dan politik, Jerman memiliki posisi unik terhadap Rusia sejak reunifikasi. Namun jika menengok sejarah, Jerman adalah kekuatan besar kedua yang pernah mencoba penakluk Rusia setelah tentara Napoleon Bonaparte. Kekalahan Jerman oleh tentara merah Soviet dalam Perang Dunia II meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Jerman dan Rusia. Pasukan Soviet adalah yang pertama merebut Berlin dan mengibarkan bendera merah di puncak Reichstag, markas kekuatan Adolf Hitler. Setelah kekalahan itu, Jerman bangkit di bawah perlindungan Amerika dan membangun industri terkuat di Eropa. Kini, ketika konfrontasi antara NATO dan Rusia memanas, Jerman mengidentifikasi perang Ukraina sebagai lensa utama dalam keterlibatan permusuhan dengan Moskow. Hubungan Jerman dan Rusia berakar pada warisan perang, perpecahan, dan ketergantungan ekonomi yang kompleks. Pembagian Jerman menjadi dua wilayah, Barat yang dikuasai NATO dan Timur oleh Uni Soviet, memberi dampak besar terhadap kebijakan luar negeri Jerman. Hubungan bersahabat dengan Rusia sempat dianggap penting. Warisan ini masih membentuk kebijakan Jerman hingga kini. Namun kini, Kanselir dari Uni Demokratik Kristen, Friedrich Merz, mendorong perubahan strategis. Kunjungan perdananya ke Washington dan seruannya memperkuat aliansi transatlantik menandai keinginan Jerman mengambil peran utama dalam pertahanan Eropa dari Rusia. Namun ambisi itu dihadapkan pada perpecahan internal, tantangan koalisi, dan perubahan geopolitik. Pemerintah koalisi Friedrich Merz memulai masa jabatannya dengan menghidupkan kembali industri pertahanan dan kemampuan deterrence Jerman sambil menjaga hubungan dengan negara-negara tetangga di Uni Eropa. Tujuannya menjaga ketahanan energi dan memperkuat masa depan ekonomi Jerman sebagai yang terkuat di Eropa. Namun upaya itu rumit karena kebijakan terhadap Rusia harus dirumuskan di tengah menurunnya komitmen keamanan Amerika terhadap Eropa dan meningkatnya ketegangan dagang Amerika Serikat Uni Eropa. Di sisi lain, Ukraina tampak tak akan memenangkan perang dan kebutuhan bantuan terus meningkat. Dukungan Friedrich Merz terhadap Ukraina juga memicu kritik tajam dari publik Jerman. Mitra koalisinya, Partai Sosial Demokrat yang berhaluan pasifis, sangat peka terhadap sentimen publik tersebut. Pandangan terhadap Rusia berakar kuat pada Ostpolitik doktrin luar negeri yang dirintis Kanselir Willy Brandt yang menekankan pendekatan damai dan kerjasama ekonomi dengan Uni Soviet. Meski hubungannya dengan Rusia berfluktuasi, pola pikir ini tetap bertahan dan reunifikasi damai Jerman dianggap sebagai pembenaran Ostpolitik. Peran Rusia dalam membiarkan Jerman Timur bersatu menciptakan kesan bahwa masa depan Jerman bersatu bergantung pada niat baik Moskow. Gagasan bahkan Jerman harus menjaga netralitas atau hubungan bersahabat dengan Rusia pun berkembang kuat. Namun sejak Vladimir Putin berkuasa dan dengan kebijakan luar negeri Jerman yang terus bergeser, hal ini mulai berubah. Kanselir Gerhard Schröder dan Angela Merkel mempertahankan hubungan erat
melalui kerjasama energi. Tapi invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 memicu perubahan drastis. Kanselir Olaf Scholz memperkenalkan Zeitenwende, perubahan kebijakan luar negeri dan pertahanan besar-besaran, termasuk pembatalan proyek Nord Stream 2 dan pengiriman senjata ke Ukraina. Namun SPD kesulitan lepas dari warisannya dan sering berselisih dengan mitra koalisi soal bantuan militer dan sanksi. Kurangnya kesatuan ini turut menyebabkan runtuhnya pemerintahan Scholz dan kekalahan SPD dalam pemilu kilat 2025. Kini pemerintahan tengah kanan pro perang Ukraina berkuasa. Meski warisan Brandt, Schröder, dan Merkel membatasi langkah Kanselir Friedrich Merz, ia tetap mengenakan otoritasnya untuk mendukung Ukraina melawan Rusia. Jerman tampak ingin kembali menjadi kekuatan militer utama di Eropa, seolah ingin mengulang kejayaan masa lalu ala Adolf Hitler. Saat itu Hitler dikenal sangat membenci Rusia, sebagaimana kebenciannya terhadap Yahudi, Gypsy, ras berwarna, dan etnis lain yang dianggap inferior. Seperti ungkapan Prancis, sejarah berulang, peristiwa serupa mungkin terjadi dalam bentuk berbeda, namun tetap memiliki gema masa lalu. Kini, Jerman kembali menyusuri jalan yang pernah dilalui pendahulunya. Meski tidak identik, arah dan nadanya terasa akrab dalam siklus sejarah dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.